Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'du. Di sini ada pertanyaan dari saudara Asrif Abu Abdul Aziz yang bermukim di Buah. Beliau katakan, "Afwan Ustaz, ana mau bertanya, di kampung ana beberapa orang yang sudah agak berumur berkumpul setelah selesai sholat isya atau ba'da isya untuk melanjutkan sholat witir secara berjamaah. Alasannya mereka sudah tidak lagi mampu melaksanakan sholat malam di sepertiga malam. Mereka juga mengajak orang lain yang mau ikut dari kalangan anak-anak muda dan yang masih kuat. Bagaimana terhadap perkara ini Ustaz? Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum." Baik, antum fa jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Iya. Kita jawab, sholat witir itu termasuk bagian dari sholat malam, bahkan bagian sholat malam yang paling ditekankan. Ya. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir ini walaupun dalam kondisi safar atau perjalanan. Kemudian melaksanakan sholat witir dengan berjamaah itu hanya disyariatkan dan disunnahkan di bulan Ramadan saja. Iya, sebagai bentuk mengikuti imam sampai selesainya imam melaksanakan qiyamul lail. Adapun selain dari bulan Ramadan, maka tidak dianjurkan untuk melakukannya secara berjamaah dengan kontinu atau direncanakan sebelumnya. Adapun terkadang dilaksanakan dengan berjamaah dan tanpa perencanaan sebelumnya, maka insya Allah ini tidak mengapa. Alasannya, Rasulullah SAW beliau pernah sholat sunat berjamaah dengan sejumlah sahabat beliau radhiyallahu anhum, termasuk qiyamul lail, misalnya dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan juga pernah Nabi SAW berjamaah dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Haditsnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan beliau SAW juga pernah berjamaah dengan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tetapi ini beliau lakukan dengan sejumlah sahabat tersebut tidak setiap malam, tidak kontinu, dan tanpa ada perencanaan sebelumnya. Sehingga kesimpulannya, jika sholat malam tersebut terkadang dilakukan dengan berjamaah, termasuk witir, dan tanpa ada perencanaan sebelumnya, maka insya Allah tidak mengapa. Adapun kalau rutin dikerjakan setiap malam, bahkan direncanakan sebelumnya, ini tidak sesuai dengan petunjuk atau sunnah Nabi SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau SAW. Adapun kalau alasannya sholat witir tidak mampu dikerjakan di akhir malam, maka bisa dilakukan di awal malam setelah sholat isya atau sebelum tidur, sebagaimana yang pernah Nabi wasiatkan secara khusus kepada sahabat beliau. Misalnya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, siyam thalathati ayyam min kulli syahr wa raka'atid duha wa an awtira qabla an anam." Kekasihku Khalili, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, kemudian 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan secara umum, sebagaimana dalam hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyukum khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir, thumma liyarqud, wa man wafika bi qiyamil lail falyutir min akhirih."
Ya, beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir kemudian tidur. Dan siapa yang yakin bangun di akhir malam, maka dia hendaknya witir di akhir malam. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Ya. Dan ya, di antara sahabat yang mengamalkan hadis tersebut, ya, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Abu Qatadah radhiyallahu anhu itu pernah menyebutkan, menceritakan, bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, kapan kamu witir? Qala, maka Abu Bakar menjawab, utir min awalil lail, saya melakukan witir di awal malam. Nah, dan ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya, dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Kemudian yang terakhir, orang yang sudah mengetahui atau mengilmui perkara ini, termasuk anda yang bertanya, hendaknya mengingatkan orang lain yang belum mengetahuinya, tentunya dengan hikmah, terlebih kepada orang yang usianya lebih tua. Demikian secara ringkas, wallahu ta'ala alam.